5 perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa. 1. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Pada tahun 1523, melancarkan serangan di bawah pimpinan Henrages dan diteruskan oleh De Souza pada tahun berikutnya. Namun, perlawanan yang dilakukan selalu menemui kegagalan. Maka, untuk melemahkan Aceh, Portugis melancarkan serangan dengan mengganggu kapal-kapal dagang Aceh. Selain mengganggu perdagangan rakyat Aceh, Portugis juga ingin merampas kedaulatan Aceh. Hal itu membuat rakyat Aceh marah dan akhirnya melakukan perlawanan. Usaha-usaha Aceh Darussalam untuk mempertahankan diri dari ancaman Portugis antara lain. 1. Aceh berhasil menjalin hubungan baik dengan Turki, Persia, dan Gujarat atau yang disebut dengan India. 2. Aceh memperoleh bantuan berupa kapal, prajurit, dan makanan dari beberapa pedagang muslim di Jawa. 3. Kapal-kapal dagang Aceh dilengkapi dengan persenjataan yang cukup baik dan prajurit yang tangguh. 4. Meningkatkan kerjasama dengan kerajaan Demak dan Makassar. Semangat rakyat Aceh untuk mengusir Portugis dari Aceh sangatlah besar. Puncaknya adalah pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Sultan Iskandar Muda mencoba menambah kekuatan dengan melipat gandakan kekuatan pasukannya. Angkatan laut diperkuat dengan kapal-kapal besar yang berisi 600 sampai 800 prajurit. Semangat perlawanan terus dilakukan, permusuhan antara Aceh dan Portugis berlangsung terus tetapi sama-sama tidak berhasil mengalahkan. Sampai akhirnya Malaka jatuh ke tangan VOC tahun 1641. VOC bermaksud membuat Malaka menjadi pelabuhan yang ramai dan ingin menghidupkan kembali kegiatan perdagangan seperti yang pernah dialami Malaka sebelum kedatangan Portugis dan VOC. Kemunduran Aceh mulai terlihat setelah Iskandar Muda. Pada saat Iskandar Thani memimpin Aceh masih dapat mempertahankan kebesarannya. Tetapi setelah Aceh dipimpin oleh Sultan Saifiatuddin 1641 sampai 1675, Aceh tidak dapat berbuat banyak mempertahankan kebesarannya. Penyebab perlawanan Aceh terhadap Portugis. 1. Portugis oleh rakyat Aceh dianggap sebagai saingan mereka, khususnya di dalam perihal perdagangan di kawasan sekitar Selat Malaka. 2. Portugis ingin menyebarkan agama Katolik di wilayah Aceh. Masyarakat Aceh sangat tidak bisa menerima ini. Hal tersebut dikarenakan Aceh merupakan sebuah kerajaan Islam. 3. Rakyat Aceh ingin sekali mematahkan kekuatan Portugis di daerah Asia Tenggara. Tokoh-tokoh perlawanan Aceh terhadap Portugis. 1. Sultan Ali Muayyad Shah 1514 sampai 1528 berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. 2. Sultan Alauddin Riayat Shah 1537 sampai 1568 berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. 3. Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Akhir perlawanan Aceh terhadap Portugis, menyadari bahwa kekuatan Aceh semakin besar dan besar, tidak ada cara lain selain menarik semua pasukan dari tanah Aceh. Portugis akhirnya menyerahkan harta benda yang mereka rampas, yang ternyata juga berhasil dirampas oleh orang Aceh itu sendiri. Itulah yang akhirnya menjadi pelajaran bagi Portugis, bukan untuk meremehkan kekuatan rakyat Indonesia. 2. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC. Kerajaan Mataram mencapai zaman kemasan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Sultan Agung sangat menentang keberadaan VOC di Jawa. VOC yang terus memaksakan kehendaknya untuk mencapai monopoli perdagangan
telah membuat perdagangan pribumi mengalami kemunduran dan rakyat menderita. Alasan Sultan Agung menyerang Batavia. Adapun Sultan Agung menyerang Batavia adalah sebagai berikut. Satu, tindakan monopoli perdagangan yang dilakukan VOC. 2. VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan perdagangan ke Malaka. 3. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. 4. Keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pada tanggal 2 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha untuk membangun pos pertahanan, tetapi VOC berusaha menghalangi sehingga pertempuran tidak dapat dihindari. Pada saat itu, Gubernur Jenderal VOC adalah J.P. Kon. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia dari berbagai penjuru, tetapi kekuatan tentara VOC dengan senjatanya yang unggul dapat memukul mundur kekuatan pasukan Mataram. Dalam pertempuran tersebut, Tumenggung Baureksa gugur dan serangan Sultan Agung pada tahun 1628. Serangan kedua kerajaan Mataram terhadap VOC. Dengan kekalahan tersebut, Sultan Agung segera mempersiapkan serangan yang kedua. Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata, serta membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan di Tegal dan di Cirebon. Pada tahun 1629, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Singaranau, Ki Adipati, Cumila, dan Dipati Surabaya berangkat menuju Batavia. Namun, persiapan yang dilakukan oleh pasukan Mataram diketahui oleh VOC. VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung beras. Oleh karena persenjataan VOC lebih lengkap, serangan kedua Sultan Agung pun mengalami kegagalan. Dengan keberhasilan VOC tersebut, membuat VOC semakin berambisi untuk terus memaksakan monopoli dan memperluas pengaruhnya ke daerah yang lain. Namun di balik hal tersebut, VOC selalu khawatir dengan kekuatan pasukan Mataram. Pasukan VOC selalu berjaga-jaga mengawasi segala gerak-gerik pasukan Mataram. Sebagai contohnya adalah pada waktu pasukan Sultan Agung dikirim ke Palembang untuk membantu Raja Palembang dalam melawan VOC di tengah-tengah perjalanannya. Walaupun perlawanan Sultan Agung terhadap VOC mengalami kegagalan, semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing di Nusantara terus bertanam pada jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya. Namun semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing tersebut tidak diwarisi oleh raja-raja pengganti. Sultan Agung Mataram menjadi semakin lemah dan berhasil dikendalikan oleh VOC setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1900. 3. Perlawanan rakyat Ternate. Kerajaan Ternate adalah kerajaan Islam di Maluku yang masih berdiri hingga saat ini. Ketika didirikan oleh Baba Sumalomo pada 1257 Masehi, kesultanan yang dulunya bernama Kerajaan Gapi ini belum bercorak Islam. Agama Islam mulai menjembar di Ternate pada abad ke-14 dan keluarga kerajaan baru memeluk Islam pada masa pemerintahan Raja Marhum 1432 sampai 1486 Masehi. Dalam perkembangannya, sebab perlawanan rakyat Ternate: 1. Monopoli perdagangan Portugis. 2. Portugis ikut campur dalam pemerintahan Ternate. 3. Penyebaran agama Katolik. 4. Keserakahan dan kesombongan Portugis. Perlawanan Ternate di bawah kepemimpinan Sultan Hayurun. Sultan Hayurun merupakan raja Ternate yang sangat anti terhadap bangsa Portugis. Sultan Hayurun sempat ditangkap ke Portugis namun dibebaskan oleh rakyatnya. Beliau tegas menentang monopoli perdagangan oleh Portugis di Ternate. Rakyat Ternate di bawah Sultan Hayurun melakukan perlawanan dengan menyerang benteng-benteng Portugis. Portugis kewalahan dalam menghadapi Ternate. Tanpa adanya kecurigaan Sultan Hayurun pun hadir, keadaan ini kemudian dimanfaatkan oleh Portugis untuk menyerangnya. Sultan Hayurun tewas dan menimbulkan kemarahan besar bagi rakyat Maluku. Perlawanan terhadap Portugis selanjutnya diteruskan oleh Sultan Ba'abullah, anak dari Sultan Hayurun. Perlawanan Ternate di bawah pimpinan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah merupakan anak dari Sultan Hayurun bersama dengan rakyat Maluku. Sultan Ba'abullah menyerang Portugis. Penyerangan dipusat pada benteng Portugis di Ternate. Hingga 5 tahun Portugis mampu bertahan dan akhirnya menyerah. Pada tahun 1574, benteng Portugis mampu dikuasai pada tahun 1575.
Portugis yang berusaha bertahan kehabisan bekal dan melarikan diri ke Titu, dan kemudian inilah peninggalan kerajaan Ternate. 4. Perang Banjarmasin. Perang Banjar merupakan perlawanan rakyat Kalimantan terhadap pemerintah kolonial Belanda di masa penjajahan Belanda di Indonesia. Peperangan yang terjadi pun memberikan dampak yang menyebabkan Belanda akhirnya kembali menguasai daerah Kalimantan. Awal terjadinya Perang Banjar juga diawali karena perebutan tahta di Kerajaan Banjar yang juga merupakan bagian dari sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Sejarah Perang Banjarmasin. Saat mengganti tahta dari Sultan Tomidola I kepada salah seorang anaknya, terjadinya perebutan tahta yang dimenangkan oleh Pangeran Natal sebagai saudara dari Sultan Tomidola I, di mana ia berhasil membunuh dua anak dari Sultan Tomidola I, yakni Pangeran Rahmat dan Abdullah. Keberhasilan ia membunuh dan merebut tahta tersebut juga dilatar belakangi oleh bantuan dari pemerintahan Belanda yang saat itu turut membantunya, hingga akhirnya pihak Belanda pun mengangkat Pangeran Natal sebagai Sultan Tomidola II. Naiknya tata kesultanan Pangeran Nata ini mendapat perlawanan dari Pangeran Amir yang juga merupakan anak dari saudaranya yang masih hidup karena selamat dari peristiwa pembunuhan tersebut. Pada saat terjadinya perlawanan dari Pangeran Amir tersebut, Sultan Tomidola II juga mendapat bantuan dari pihak Belanda yang akhirnya Pangeran Amir juga tertangkap dan dibuang ke Ceylon oleh pemerintah Belanda. Yang didapatkan oleh Sultan Tomidola II berkat bantuan Belanda ini juga harus dibayarnya dengan menyerahkan daerah kekuasaannya, yakni Kota Radingin, Pulungan, Pegatan, Pasir, dan Kutai. Setelah wafatnya Sultan Tomidola II, maka tatanya pun didukung oleh Sultan Sulaiman pada 1824 sampai 1825. Setelah masa pemerintahannya selama 2 tahun, tata akhirnya didukung oleh Sultan Adam di periode 1825 sampai 1857. Pada masa Sultan Adam di ini, wilayah Kesultanan Banjar hanya tersisa daerah Banjarmasin, Hulu Sungai, dan Martapura yang mana sisa yang telah dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya, penyebab Perang Banjarmasin. Perlakuan semena-mena Belanda terhadap Kesultanan Banjar dan tindakan terhadap rakyat Banjar membuat rakyat marah dan bangkit Belanda. Hal ini akhirnya memicu Pangeran Antasari muncul sebagai pemimpin rakyat untuk melawan pemerintahan Belanda. Pangeran Antasari mengimpun semua potensi dari rakyat bersiap melawan kekuatan dan kekuasaan Belanda yang besar, termasuk dengan mengimpun Pangeran Hidayatullah yang saat ini sebagai Mangkubumi pada tanggal 28 April 1859. Pangeran Antasari mengajak Pangeran Hidayatullah untuk ikut melawan pemerintahan Belanda bersama rakyat. Terjadinya sejarah Perang Banjarmasin. Pada tanggal 28 April 1859, akhirnya terjadilah Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Benteng Pangaron dari lokasi tambang Nassau Oranje milik Belanda pun diserbu yang saat itu panglima perangnya adalah Demang Deman sebagai langkah awal peperangan. Pertempuran demi pertempuran pun terjadi dan menyebar di beberapa wilayah Kalimantan Selatan. Peperangan-peperangan tersebut dipimpin oleh Tumenggung Andaludin, Pangeran Amrullah, Haji Buyasin, dan pangeran-pangeran lainnya. Beberapa pertempuran terjadi selama Perang Banjarmasin. 1. Agustus 1859, pertempuran mempertahankan Benteng Taban. 2. September 1859, pertempuran mempertahankan Benteng Gunung Lawa. 3. Desember 1859, pertempuran mempertahankan Kubu Pertahanan Minggu Tayu. 4. Maret 1860, pertempuran di Awangwarkio. Akhir Perang Banjar. 1. Pada tahun 1866 di pertempuran daerah Kalimantan Timur, Pangeran Perbatasari juga ditangkap oleh Belanda yang kemudian dibuang dan diasingkan ke Tondano, Sulawesi Utara. 2. Tahun 1905, Panglima Batur dari Bakupai juga tertangkap oleh Belanda dan diberikan hukuman gantung di Banjarmasin. 3. Tahun 1905, Gusti Muhammad Sewan wafat pada saat pertempuran di Baras, Kuning, Barito. Akhirnya Perang Banjar pun usai pada tahun 1905. Pertempuran dalam Perang Banjar yang terjadi memberikan beberapa dampak, yakni 1. Pada tanggal 11 Juni 1860, pemerintahan Belanda pun menghapus Kesultanan Kerajaan Banjar yang diperintahkan langsung oleh Residen India Belanda. 2. Daerah Kalimantan Selatan dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. 3. Tambang batu bara dan perkebunan di daerah Kalimantan Selatan dikuasai oleh Belanda. 5. Perang Sisingamangaraja 12. Sisingamangaraja 12 yang bernama asli Patuan Besar Opu Pulau Batu lahir di Bakara, Tapanuli pada 1849. Ia adalah penerus ayahnya Sisingamangaraja 11 yang meninggal pada 1876.
Gelar Sisingamangaraja sendiri digunakan oleh dinasti keluarga Margasinambela yang berarti Raja Singa Agung. 1. Kehormatan Si dari bahasa Sanskerta Sri. 2. Raja Agung. 3. Singa. Karena orang Batak melihat diri mereka dalam mitologi sebagai keturunan dari tanah dewa. Sisingamangaraja 12 adalah tokoh terakhir yang menjadi permalim atau pemimpin agama. Ia dianggap sebagai Raja Dewa dan titisan Batara Guru. Dewa Siwa versi Jawa. Sisingamangaraja sendiri diyakini memiliki kekuatan seperti kemampuan mengusir roh jahat, mengeluarkan hujan, dan mengendalikan penanaman padi. Mulanya, Sisingamangaraja 12 tidak dilihat sebagai politik, tetapi saat penjajah Belanda datang ke Sumatera Utara sejak 1850-an, ia bersama Sisingamangaraja 11 mulai fokus melakukan perlawanan. Pada Februari 1878, Sisingamangaraja 12 mengadakan upacara keagamaan untuk menggalang orang Batak di balik perang perlawanan melawan Belanda. Pasukannya menyerang pos-pos Belanda di Bakal Batu, Tarutung, namun mengalami kekalahan. Ia pun berkumpul kembali dan melancarkan serangan baru pada 1883 sampai 1884 dengan mendapat bantuan dari Aceh. Mereka menyerang Belanda di Ulan Balige pada Mei 1883 serta Tangga Batu pada 1884. Belanda sendiri menyiksa dan membunuh orang Batak yang diduga menjadi pengikut dari Sisingamangaraja 12. Pasukan Belanda juga membakar rumah serta mengenakan pajak hukuman. Pada 1904, pasukan Belanda di bawah Letnan Kolonel Godfried Coenraad Ernest van Dalen menyerang Tanah Goya, Gayo, dan beberapa daerah di sekitar daerah. Pasukan dari Sisingamangaraja 12 sendiri melakukan perang gerilya serta menghindari pasukan Belanda. Sebelum Belanda melancarkan serangan lagi pada 1907 terhadap sisa pasukan Sisingamangaraja 12 di wilayah Toba, mereka memperkuat pasukan dari senjata. Pertempuran selanjutnya antara Belanda dan pasukan Sisingamangaraja 12 pun terjadi di Pakpak. Pasukan Belanda dipimpin oleh Kapten Hans Christoffel. Perang Batak. Sisingamangaraja 12 sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh para misionaris Belanda di wilayah Batak. Hal ini disebabkan karena Sisingamangaraja khawatir dan kepercayaan tradisi animisme rakyat Batak dan akan terkikis oleh adanya perkembangan agama Kristen. Upaya penolakan ini dilakukan dengan cara mengusir Zending atau organisasi penyebar agama Kristen yang memaksakan agama Kristen kepada rakyat Batak pada 1877. Menanggapi tindakan pengusiran ini, akhir hidup. Pada 17 Juni 1907, Sisingamangaraja 12 tewas dalam peperangan di Dairi bersama putrinya Laupian dan kedua putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi. Ia disergap oleh sekelompok anggota dari pasukan khusus Belanda, Korps Morsese. Ia menghadapi pasukan Korps Morsese sembari memegang senjata pisau gajah dompa. Kopral Souko, pasukan Belanda yang merupakan penembak jitu, mendaratkan tembaknya ke kepala Sisingamangaraja tepat di bawah telinganya. Makamnya kemudian dipindahkan ke makam pahlawan nasional di Sorong, Balige pada 14 Juni 1953 yang dibangun oleh pemerintah. Berdasarkan surat Kepres nomor 590 pada 19 November 1961, Sisingamangaraja dikukuhkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Selain itu, Sisingamangaraja juga diabadikan sebagai nama jalan di seluruh kawasan Republik Indonesia.